Ya. Oke, sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bu Esther, Shalom lagi Edwan, Pak Jeskiel Pandi, Desi, Bu Ramani, Pak Daud, dan semua jemaat-jemaat yang ada di YouTube. Iya, selamat siang ya. Jangan salah sebut ya, jangan bilang selamat pagi. Kita Pukomsel tidak ada yang pagi toh. Ya, oke. Yuk sama-sama kita mau komsel kita online. Nanti kita mau sharing-sharing semuanya ya. Dan jangan nggak sharing nanti ya. Semuanya harus speak up. Dan yuk kita mulai, yuk kita doa yuk. Tuhan, terima kasih berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama hidup dalam berkomunitas ini Tuhan. Kami mau mengembangkan karakter Kristus di dalam persekutuan kami. Kami mau menghidupi community ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang disenangkan. Kami mau saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain. Dan kami percaya ketika kami bersama-sama beribadah, kami menyenangkan Tuhan, maka nama Tuhan yang ditinggikan dan Tuhan berkenan atas hal itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kami hidup rukun bersama di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Yuk kita muji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita mau hidup rukun bersama satu dengan yang lain, saling mengasihi. Katakan sama-sama yuk. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Dengan senyum katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Yuk kita datang sama Tuhan, lebih dalam kita menyembah Dia. Kau baik Tuhan, hadirat-Mu mengalir bagi kami. Oh terima kasih. Engkau harapan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih dan anugerah-Mu. Thank you Lord.
Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari terus percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
Tuhan. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih siang hari ini kami mau sama-sama sharing. Tuhan, berkati setiap kami. Tolong kami supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami mengucap syukur karena Tuhan selalu berkarya di dalam hidup kami. Demikian pun kami Tuhan, kami mau belajar berkarya banyak-banyak buat Tuhan. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Dan sebentar kami akan sharing satu dengan yang lain tentang persekutuan. Biar Tuhan yang berbicara, Tuhan yang tuntun kami, berikan kami penerangan. Dalam nama Yesus, berkati sinyal kami, berkati device yang kami pakai supaya tidak terganggu dan lancar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh dong kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara ya, sekejap. Ya, saya lagi di kamar ya. Lagi di kamar, jadi apa? Ya. Diam dulu, diam dulu. Nah, ini anak-anak nih, sambil ada anak-anak jadi agak terganggu dikit Bapak Ibu Saudara. Oke, yuk kita mulai ya sharing pada siang hari ini. Nah, apakah saya lupa, apakah kemarin saya ada menugaskan siapa yang untuk sharing firman? Apakah ada? Ingat nggak? Saya Pastor. Edwan ya. Ayo, ini Bapak Ibu Saudara bisa ini apa namanya, bisa unmute sendiri ya. Silahkan. Ya, Ayo Edwan, silahkan tadi Edwan. Pastor di grup choir Kenapa? kirim PDF-nya tadi ada. Oh, kamu hilang kah ininya? Halo. Oh, sudah dikirim. Ya, 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 oke. Sudah. Yo, Ya. silahkan dibuka Bapak Ibu Saudara. Mau Pastor lagi batuk. Ya, pelan-pelan saja. Ini Brother Edwan yang akan sharing firman siang hari ini. Yo, silahkan. Apa yang Edwan dapat bisa dibagikan ke kita? Oh, ini kayaknya sinyal ya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ya, ini merupakan suatu tantangan kalau kita komselnya secara online. But it's okay, Bapak Ibu Saudara. Tetap terus. Nah, ya. Ya, dia lagi ditubung. Nah, itu dia. Oke, ini mana Paulus ini sama Serafim? Di mana? Ayo buka kameranya yuk. Lagi makan Pastor. Oh, lagi makan. Ya, 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 silakan. Nggak ngajak-ngajak. Buka puasa, buka puasa. Oh, iya Jaringannya, buka Pastor. puasa ya. Yuk, 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 yuk. Silakan. Oh, ini mungkin sinyal ya. Nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah terima kan ininya, PDF-nya? Diharapkan Bapak Ibu Saudara membaca lagi ya, supaya semakin dikuatkan, semakin tahu dan betapa pentingnya kita ada di dalam suatu komunitas. Ya. Nilai dalam koinonia apa saja? Ada 3 ya. Ada yang bisa jawab? Ada 3. Apa saja? Ada prinsip ya. Lebih tepatnya prinsip di dalam berkomunitas. Bertekun. Apalagi?
Mungkin bisa di-unmute suaranya biar kedengaran. Unmute by yourself. Nah. Ada? Halo Pastor. Iya, shalom Bu Esther. Apa Bu? 3 prinsip, Ya, bertekun, tekun, berkomunitas, dan komunitas. bersahabat dalam Kristus. Yes. Jadi bukan hanya soal karunia ya Bu ya, Iya, tetapi lebih kita mementingkan persahabatan di dalam itu. Ya kan? Apalagi tekun, ya. Apalagi kita harus dalam komunitas. Nggak boleh keluar dari komunitas. Ini kita tunggu ini ya, sinyal dari Edwan ini. Nah, Edwan kalau misalnya are you hear me? Bisa dengar? Edwan, misalnya kalau sinyalnya agak terganggu, videonya mungkin bisa dimatiin biar pakai suara aja. Mengurangi penggunaan sinyal. Lah, keluar lagi dia. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ya, kita terus jalan. Ya, ini ada cerita lucu nih. Ya, dalam grup itu, dalam grup WA ada Tuhan Yesus, Petrus, Andreas, Yohanes, dan semua murid-murid Yesus termasuk Yudas. Termasuk Yudas Iskariot, ya. Nah, ada suatu pertanyaan di situ. Ya kan? Yesus bertanya, "Siapa yang menyerahkan aku ini?" katanya, "untuk disalib." Ya, Petrus bilang, "Bukan aku, Tuhan." Yudas Iskariot keluar dari grup. Jadi keluar dia. Ya bukan berarti kalau keluar dari grup itu Yudas Iskariot ya. Ini hanya guyonan aja. Ya. Aduh. Ada kan di situ tertulis Yudas Iskariot keluar. Aduh. Ya, seperti itu. Oke, saya membantu teman kita Edwan. Jadi kalau nih saya akan share screen aja biar kita bisa melihat bareng-bareng. Bisa dilihat saya? Iya. Nah, ini dia. Ya, resume kemarin oleh Brother Jeremiah January. Ya, di sini ada orangnya. Jangan menyangkal lagi. Ya, dilarang ngantuk ya. Harus segar. Kasih matanya biar melotot. Nah, ini dia lihat di sini nih. Tapi kita baca bersama-sama yuk, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun. Mereka ini siapa? Jemaat mula. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau sekarang pengajaran ya yang dilakukan oleh gembala, oleh pengajar gitu ya dalam gereja dan dalam persekutuan. Artinya mereka bertekun. Ya. Makanya saya bilang di dalam persekutuan ya prinsip utama harus kita bertekun dulu ya, tekun dulu. Dan lanjutkan lagi, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, orang pada bilang begini, memecahkan roti, oh berarti makan-makan. Berarti makan-makan itu alkitabiah. Ya iyalah. Kalau manusia nggak makan ya bisa mati Bapak Ibu Saudara. Minimal dia lemah atau sakit. Ya, tetapi bukan hanya di sini memecahkan roti itu kalau saya boleh menerjemahkan ya. Bukan hanya makan-makan tetapi juga artinya berbagi Bapak Ibu Saudara. Mengerti di sini? Kita berbagi ya apa yang kita punya, makanan, minum ya kan? Tapi bukan minum-minuman keras ya. Ya. Nah, tadi kita dengarkan khotbahnya Pak Gilbert kan? Nah, itu ada orang ke gereja. Puji Tuhan dia ke gereja kan katanya.
Pak Pendetanya senang. Dia tertunduk gitu kan. Yang tentang minum-minuman ini. Dia peluk itu si Ungke. Iya kan? Ternyata dia bilang, Pak Pendeta, masih ada mukjizat? Masih ada Ungke. Kenapa? Tolong ubah ini air putih jadi anggur mah. Dia ke gereja cari mukjizat untuk air putih jadi anggur. Udah ndak ada duit lagi untuk beli anggur. Aduh, ya. Berbagi yang Tuhan maksud adalah apa yang kita punya, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka berdoa. Berarti kalau berdoa ini mereka juga saling mendoakan. Nah, di sini juga ada di Galatia 2 ayat 9, tetapi kita lanjut saja. Ada prinsip utama dalam persekutuan. Bertekun, tadi sudah disinggung sama Bu Esther ini ya. Berkomunitas dan bersahabat. Jadi ketika kita berkomunitas atau di dalam persekutuan, ya, kita harus mau bersahabat dengan orang. Harus mau menerima satu dengan yang lain. Kan begitu. Ya, nah dalam persekutuan sebenarnya kita akan mendapat keuntungan. Katakan keuntungan. Dari siapa? Dari Bapa di sorga. Ya, kok bisa untung Pak? Ya, karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan kita juga, Bapak Ibu Saudara, dengan orang-orang seiman, kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh dukungan demi dukungan dari orang-orang lain, ya, dan kita akan memperoleh support. Jangan salah loh, support, dukungan, ya, motivasi dari orang-orang sekitar itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sangat penting ketika orang-orang lain mengandalkan pekerjaannya, ya kan? Dan ketika mereka mengalami situasi yang buruk, yang dicari siapa? Pasti teman-teman di gereja, betul gak sih? Saudara-saudara di gereja tolong dukung doa, ya. Minimal Bapak Gembalanya dia cari, tolong doakan dan sebagainya. Karena uang, harta, ya kan, jabatan udah gak bisa nolong. Ya, dia bilang, aduh bro, aduh pastor, aduh bapak, aduh ibu, dokter sudah bilang walaupun Bapak membeli atau transplantasi jantung percuma Pak, karena begini-begini. Ya, Bapak akan mati segera. Putus asa lah dia. Ya, sudah itu uang segala macam nggak bisa beli, nggak bisa menyelamatkan dia. Yang dicari siapa? Gereja. Orang-orang di dalam gereja. Oleh sebab itu kita penting sekali untuk tinggal hidup dalam persekutuan. Ya, lanjut. Nah, di sini dikatakan kita nggak boleh meninggalkan ibadah kita dan kita nggak boleh menganggap remeh ibadah kita. Persekutuan kita dengan Tuhan juga nggak boleh dianggap remeh. Ya, di dalam persekutuan itu pasti nanti kita akan menerima teguran, nasihat, ya, selain motivasi dan sebagainya. Nah, Yesus itu, ya, dia meninggalkan istilahnya itu apa ya kalau saya bilang ya, dia meninggalkan zona nyamannya di sorga. Nah, begitu, untuk turun ke bumi. Dan ketika dia yang begitu kaya rela jadi miskin, supaya apa? Kita menjadi kaya di dalam segala hal. Pak, tapi saya nggak kaya-kaya loh Pak. Ya kan? Malah motor saya jual Pak, rumah saya jual Pak. Ini semua diambil dari saya Pak. Ini gimana ini Pak? Kok firmannya nggak relevan dengan apa yang Yesus katakan dengan kehidupan saya? Berarti saya hidup dalam kutuk ya Pak? Enggak juga begitu Bapak Ibu Saudara.
Kita nggak bisa langsung menerjemahkan kaya itu adalah soal harta. No. Orang Kristen yang berpikir pendek nanti kayak si Ungke tadi. Ya, berkat Tuhan itu bukan soal harta. Dan perlu diketahui di sorga itu nggak ada duit. Nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Nggak ada. Di sana yang ada apa? Jalannya dari emas, dindingnya dari permata, berlian dan sebagainya. Itu di sorga. Mohon maaf ya, uang di sana nggak laku. Ya, yang ada di sana adalah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nggak pakai matahari om, ya. Pak di sana nggak ada matahari ya Pak di sorga? Nggak ada. Berarti nggak ada diskon? Ya nggak ada. Tidak ada. Di sorga ada, ya. Yang ada hanyalah pujian, penyembahan, sukacita yang melimpah-limpah. Bapak Ibu bayangin ya, kalau kita tinggal di bumi terus menerus, ya kan? Sampai umur 200-300 tahun. Umur 100 tahun aja udah keriputnya kayak apa, gimana 200 tahun tinggal tulang. Matanya yang jalan kemana-mana kayak mata kepiting. Ya Bapak Ibu Saudara, lebih enak di sorga, amin. Cuman sekarang kita masih banyak pekerjaan kita di bumi, jadi jangan pingin cepat mati, ya. Nah di sini kita harus mengerti pengorbanan Yesus yang luar biasa. Oke, ya. Lanjut di slide terakhir. Nah, di sini ada dikatakan Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Percaya hari Tuhan semakin dekat. Amin. Yes. Nah, ini di sini. Kalau ada teman, sahabat yang ngingatin, ayo doa, ayo baca firman, ayo morning prayer, ayo mengampuni, ayo minta maaf bahkan walaupun gak salah gitu ya. Apakah kita masih gengsi? Apakah kita masih berdiri atas kebenaran diri sendiri? Di dalam persekutuan kita sedang diproses. Ketika kita diproses dan kita keluar sebagai pemenang, maka Tuhan akan percayakan kita lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Amin. Oke, sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan. Ya, Edwan bagaimana? Sinyalnya aman? Aman Pastor. Habis Iya. paket tadi Pastor. Hah? Baru beli. Habis Oh, paket tadi. habis paket. Saya sudah tengking-tengking itu setan. Ternyata habis paket. Dikerjain saya siang ini. Pastor. Haleluya. Ya, saya sudah bilang dalam nama Yesus, setiap setan roh teritorial penyah dari tuwung. Habis paket. Oh Tuhan Allah. Ini jangan jadi ungke ini. Ya, nanti ungke ini. Oke. Yo, lucu juga siang ini ya. Oke, Edwan, apa yang Edwan dapatkan dari ibadah kemarin? Yuk sharing Edwan. Yang aku dapatkan kemarin ya. Apa? Tentang persekutuan ya. Iya. Aku rasa Pastor dari yang aku dapat kemarin itu ibadahnya itu banyak Pastor. Terutama yang yang berkomunikasi gitu loh Pastor. Ya, berkomunitas. Iya, komunitas. Sangat banyak yang aku dapat Pastor. Iya, yuk coba. Komsel, segala kegiatan gereja itu. Aku ikuti semua Pastor. Kan biasanya aku tuh sering menghindar itu segala komunitas tuh Pastor. Lagi di kampung-kampung itu dulu kan. Sebelum aku mengenal Tuhan itu. Banyak menghindar aku segala komunitas tuh Pastor. Karena banyak yang bawa. Selama pas sudah aku tahu kan gimana rasanya hidup di dalam
Kristus atau Tuhan itu kan. Jadi kan jadi rasanya itu semakin apa tuh, semakin meningkat rasanya apa tuh di dalam Kristus Pastor. Jadi kan biasanya sering menghindar, sekarang sudah bisa itu sharing-sharing, ikut komunitas, segala kegiatan gereja tuh Pastor. Ya. Jadi sharing sudah sahabat-sahabat segala teman-teman tuh banyak juga. Dulunya tuh dikit Pastor, nggak ada teman segala. Iya ya. Dikit ya, nggak ada teman. Jadi yang ku dapat dari bertekun ini apa persekutuan ini sangat banyak Pastor. Ya itu yang ku dapat di masa-masa Berarti mendengar. ya, berarti dulu Edwan sering meninggalkan pertemuan ibadah, sering apa namanya menghindar Iya, dari yang namanya rohani lah, kegiatan rohani. Tapi sekarang sudah menemukan tempat yang cocok, tempat yang tepat mungkin ya, dan bisa bertumbuh bahkan sudah melayani di bidang musik pujian dan begitu ya. Dan ya Bapak Ibu Saudara, itu yang kita harapkan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menemukan tempat yang tepat, bertumbuh di situ, ayo melayani Tuhan. Ayo ikut prosesnya. Ya, jangan menghindar, jangan melarikan diri gitu ya, supaya jiwa kita sehat. Ya kan? Nanti kalau misalnya ada masalah, kalau habit kita nggak berubah, kita akan menghindar terus dari masalah. Sedangkan di dalam masalah kita harus menghadapinya. Ya, oke, thank you Edwan. Ya, apakah Pak Yeskiel Pandi mau sharing tentang persekutuan ini? Ada nggak Pak? Apa yang Bapak dapatkan dari ibadah kemarin? Monggo. Yuk, ada sharing. Ya, saya waktu itu luar biasa rasanya karena saya dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pokoknya rasanya gairah sekali. Sangat bergairah. Ya, Yes. Haleluya. Ya, di dalam persekutuan kita akan ditegur ya Pak, dinasehati, diingatkan ya Pak ya. ya. Oh, sudah banyak ditegur sudah dia nih Pastor. Iya. Iya kan? Ya. Banyak sudah ditegur Pastor. Ya. Tetap kuat, tetap semangat Pak. Tuhan berkati ya Pak. Oke, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu Saudara, silahkan meng-unmute sendiri ya. Yuk kita sharing siang hari ini. Monggo. Ada? Mungkin yang dari Miri ini, bagaimana yang dari Miri? Ye, hidup Miri. Tentang persekutuan. Shalom. Ya. Shalom Ibu. Ya, shalom. Ya, yang dapat dari rasanya beda, Pastor. Dulu kita nggak pernah diajarkan bagaimana cara mengampuni. Kalau yang dulu, kalau sekarang kan kita bisa mengampuni, kepahitan itu bisa kita keluarkan, jangan kita tahan. Kalau dulu tuh ya kita datang tidak tahu itu kepahitan, ya datanglah. Kalau ke gereja kalau berdoa, kalau memuji. Kalau sekarang nih kalau ada kepahitan segala macam, kita harus keluarkan biar hati kita tuh bisa koneksi sama Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita ada rasanya, ketemulah rasanya tuh. Kalau ada kepahitan, ada masalah, kalau dulu tuh nggak tahu ketemu Tuhan nggak, ya biasa-biasa aja Pastor. Tapi kalau sekarang, kalau kita nggak kita buang rasa kepahitan, rasanya nggak ketemu. Habis itu kalau kita nggak ikut segala persekutuan, rasanya nggak enak. Pernah juga nih aku kan kadang-kadang, soalnya tempatku kebaktian Pastor sebelum Zoom. Itu bisa ketemu di tempat biasa aku yang lama.
Pas aku kebaktian, tangan ini memuji Tuhan kayak gini, kita memuji, ngangkat tangan, habis itu rasanya rileks kita memuji Tuhan tuh. Nggak ditahan-tahan, itu ditahan-tahan sampai berkeringat aku menahannya. Gimana nih menahan rasanya kita memuji Tuhan. Pengennya plong ya Bu? Kalau sekarang ya kita tempat yang ya kita nggak ada beban, ada masalah karena kita memuji Tuhan, jadi masalah kita tuh hilang. Ya. Jadi kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan tuh lebih besar daripada yang kita rasakan masalah. Haleluya. Apakah ini sinyal? Ya bersyukurlah bisa syukur. Sekelas Bu Ramani nggak mungkin habis paket ya. Lagi baru itu. Yes, haleluya. Sinyal pastor. Iya sinyal ya Bu. Haleluya. Tuhan berkati sinyal di Miri ya. Iya sinyal. Haleluya. Ya Nanti saya yang kita beli sinyalnya Bu. Ya. Kalau saya boleh memberikan afirmasi ya atau feedback bahwa yang Ibu tangkap ini dari sebuah persekutuan itu di mana di tempat kita diajar ya Bu. Tempat kita dibina, tempat kita diingatkan lagi seperti tadi dulu nggak pernah diajarkan untuk seperti mengampuni dan sekarang sudah bisa mengampuni. Ya, dan itu membuat kita lebih plong sehingga kita memiliki cara pandang yang benar. Karena kalau kita memiliki cara pandang yang salah, kita akan juga salah di dalam sikap kita, cara kita menilai orang gitu ya. Dan di sini Bu Ramani diajarkan dan sangat diberkati dalam persekutuan. Gereja juga persekutuan. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita meninggalkan ibadah atau persekutuan-persekutuan kita. Ya, puji Tuhan sekarang Ibu Ramani bisa lebih berekspresi lagi dalam menyembah memuji Tuhan. Ya, karena dulu sampai keringat dingin untuk nahannya, pingin lompat-lompat tapi enggak boleh. Tapi sekarang wah, mau berdiri, mau angkat tangan, ya kan? Mau berseru, mau bersujud bebas, ya. Enak ya, udah kayak sorga ya gereja itu kalau kayak gitu. Iya kan? Wih dahsyat ya. Terima kasih Ibu. Oke. Ya, buat yang lain ada yuk sharing yuk. Semua deh, semua. Yuk. Pak Daud, gimana Pak Daud? Pak Daud mau sharing nggak? Atau siapa? Silahkan. Haleluya. Ini siapa nih? Oh Desi, ya Desi, silahkan Desi. Iya Pastor, siang semuanya. Di sini kalau yang aku tangkap dari persekutuan itu yang benar-benar berkomunitas, benar-benar berdoa bersama, pokoknya gimana juga diajarkan doa itu gimana sih yang baik dan benar itu Pastor. Terus setelah persekutuan ini yang aku dapat juga bisa meringankan hati, lebih mudah memaafkan, kesabaran juga di ini apa namanya tuh, kalau sabar beda sih dari yang dulu aku ngerasa. Kalau dulu aku apa-apa pasti langsung emosi. Ya, tapi sekarang puji Tuhan jauh beda. Puji Teman-teman Tuhan. juga bilang, mamah juga bilang, keponakan juga bilang. Terutama keponakan sih, Mina sekarang tante. Mina itu tante kan Pastor. Mina sekarang lebih ini omongannya lebih kalem, lebih kami mengerti, lebih bisa nahan emosi, pokoknya beda Mina katanya. Aku juga ngerasa Pastor dari omonganku juga. Itu sih benar-benar Tuhan mengubah, sangat-sangat mengubah. Amin. Gimana caranya mengampuni, gimana caranya sabar, walaupun kadang mikir kok gini ya, tapi ya sudah langsung ditengking nggak mau. Dalam-dalam.
Dah, tuh dan lebih semangat, Pastor. Yang Yes. pastinya lebih semangat. Lebih Yes. semangat pokoknya doa, lebih semangat pokoknya ibadah, semuanya semangat. Dan lebih Amin. bisa menguatkan orang. Iya, teman-temanku Pastor. Temanku juga bilang, Desi berubah lah kamu deh. Bisa sekarang lah ini. Dulu tuh aku kalau sudah nggak negur orang tuh biar sampai kapan aku nggak mau Pastor. Tapi sekarang udah nggak Puji Tuhan gitu. ya. Wow, kalau kita bisa seperti Desi, kita bisa berubah step by step. Itu tuh mujizat loh Bapak Ibu Saudara. Jadi mujizat itu bukan hanya sakit jadi sembuh. Tapi ini juga sebenarnya yang awalnya sakit sekarang sudah dipulihkan terus-menerus. Itu juga mujizat. Jadi Desi juga mengalami mujizat. Hari demi hari. Puji Tuhan kalau gereja kita bisa menjadi berkat buat Desi di sana. Walaupun 4 jam lah kira-kira ya dari Palangkaraya. Tetapi Iya. Tuhan menyediakan fasilitas media sosial ini. Tuhan menggerakkan orang untuk menabur. Itu semua berbicara tentang Tuhan. Amin. Ya, itu pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan bisa menjadi berkat, Desi bisa bertumbuh gitu ya. Dahsyat. Tetap semangat ya Desi ya. Terus di dalam persekutuan walaupun mungkin jauh. Tapi kalau boleh saya berdoa ya, Desi bisa one day bisa bekerja di Palangka. Itu doa saya sih. Biar sama-sama bisa melayani ya. Amin. Wah, doa Kak Kartini itu. Oh iya kah? Iya. Nah, ya. Saling menguatkan, saling memberikan support di dalam komunitas kita. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Desi. Ya. Terima kasih Pastor. Yesus baik. Iya, ini apa? Maaf Pastor, jaringannya agak terganggu. Oke, ya. Pak Daud, apakah ada yang mau di-sharingkan, Pak? Monggo, Pak. Tuhan berkati sinyal dalam nama Yesus. Amin. Agak terganggu tadi Pastor, jadi Iya. nggak dengar tadi. Iya. Itu kan ada sedikit kesaksian. Saya kan sempat 2 hari ya nggak ikut morning prayer ya, karena memang 2 hari itu saya ada minum obat flu, nggak enak badan. Nah, jadi memang 2 hari itu lemes sekali, nggak bisa bangun. Nah, ketika hari Kamis itu kan ada ngantar latihan musik ya. Itu sebenarnya masih lemas. Oh iya, kelihatan ya Pak, pantesan agak-agak salaman Iya. dengan saya itu masih lebih kuat saya daripada Pak Daud. Shalom. Pak Daud ya, iya. Iya. Shalom. Karena memang beberapa hari yang lalu kelamaan duduk, jadi sama kayak Pastor Alfa itu belakang sakit sekali. Oh iya kah? Jadi iya, sama sakit kayak gimana ya? Kayak tulangnya itu kayak Iya. diputer-puter gitu. Wow. Sakit Jadi itu, memang Pak. iya, puji Tuhan, malam tadi kalau nggak salah itu ada didoakan juga oleh istri kan. Kita doa aja katanya, yakin percaya bahwa ini sembuh. Kemarin kalau nggak salah, kemarin malam itu didoakan supaya kita mau ibadah Jumat Agung itu nggak terganggu. Puji Tuhan, ketika malam didoakan, Jumat pagi itu sudah lumayan enak. Haleluya. Flu-nya itu udah nggak terasa, dan memang sakit belakangnya itu udah berkurang gitu kan. Karena memang saya kerja kemarin memang full duduknya, hampir ada yang 6 jaman ya saya duduk. Nah, itu yang membuat saya ngerjakan data ya Pak. Deadline waktunya itu waduh luar biasa sekali. Puji Tuhan, sekarang sudah mulai agak enakan ya. Jadi flu-nya itu, yang sakitnya itu di tenggorokan sih kemarin itu. Mau radang gitu ya Pak? Iya, itu makanya kemarin itu 2 hari minum obat. Jadi itu Pak, apa namanya, di Pontianak juga mama saya dia bilang ini di sini mau tua mau muda rata-rata pada kena radang. Iya.
Banyak tuh di Kayaknya Pontianak kata mama saya. Jadi musimnya Pastor. kalau bisa jangan jajan dulu sembarangan katanya. Iya. Jadi ya kan kemarin si Glenn juga sempat kena radang kan, sampai dia kasih antibiotik tuh 2 kali dia. Jadi nggak tua nggak muda nggak pandang usia. Wah memang harus Bukannya jaga ya Pak. Tapi kok bisa ke iya, belakang sini sakitnya ya? Mungkin karena banyak duduk ya Pak ya? kurang tahu kalau banyak duduk kan seharusnya di pinggang ya. Ini Ini kok larinya enggak, ke sini ya? tapi di punggung gitu loh. Itu makanya kemarin kan sempat didoakan sama istri juga, ada kayaknya ada something gitu kan. Ya udah kita doakan, kita percaya dan ingat apa yang diucapkan oleh Pendeta Suleman kemarin pada khotbah, kita mengucap syukur dalam keadaan sakit apapun. Yes. Kita percaya bahwa kita sudah sembuh walaupun sakit. Gitu. Yes. Seperti yang disampaikan Pastor Alfa pagi tadi, walaupun terasa badan sakit, tapi kita percaya kita sudah sembuh. Amin. Bahkan pagi tadi pun saya imani juga sudah enak gitu loh. Wow, hebat Tuhan kita Gitu. Yesus. Yes. Iya. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Saya imani, saya bilang, saya ucapkan, saya perkatakan bahwa saya sudah sembuh, saya sehat, saya dipulihkan itu. Saya imani, saya perkatakan itu dan puji Tuhan. Tadi juga udah mulai enakan, bahkan kita juga sempat ke kuburan tadi yang jenguk makam ya, paling sebentar, cuman hidupin lilin sama bunga. Enak, bawa mobil juga enak sih tadi. Enggak lagi. Biasanya berziarah. Iya. Itu. Sambil bersih-bersihkan ya. Iya. Iya. Mungkin itu aja Pastor yang bisa saya sampaikan. Oke, ya kalau ya di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat Pak Daud sudah disembuhkan ya. Wih, dahsyat luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Amin. Yes. Iya, terima kasih Pak Daud. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara, ada yang mau sharing lagi tentang persekutuan ya? Materi kita. Yuk, silakan. Di-unmute. Bu Salam Pastor. Bu Esther. Iya, Bu Esther. Yuk, silakan Ibu. Apa yang Bu dapat? Persekutuan, saya membandingkan yang dulu dengan yang sekarang. Kalau sama kayak kata Edwan, kayak kata Ibu Ramani. Saya dulu tuh selalu menghindari, Pastor. Menghindari, paling anti yang namanya kayak persekutuan, ke gereja juga jarang. Gereja Kristen Natal. Makanya setelah yang sekarang setelah mengerti segala, habis pertobatan kita mengerti itu persekutuan, malah ketagihan. Oh iya. Iya, ketagihan. Jadi kalau mau lewat sekali aja, kayak kata Pak Daud kan, dia sakit, besoknya mau kita kebaktian Jumat Agung. Saya itu bela-belain doa supaya disembuhkan, supaya kita tuh bisa ke gereja. Nggak boleh lagi yang kayak jangan sampai absen ke gereja kecuali emang benar-benar nggak bisa ke gereja gitu. Jadi kalau misalnya komsel mau gimana pun juga harus datang. Mau doa juga mau gimana pun harus datang, nggak peduli kayak gimana. Nggak tahu aja rasanya kalau misalnya nggak doa gitu tuh ya ada yang something yang kurang gitu. Sekali kemarin ada juga waktu saya pernah sekali nggak doa pagi itu. Biasa kan sebelum morning prayer saya doa dulu sendiri. Nah saya itu nggak ada doa Pastor. Sehari itu saya motor mogok, macam-macam lah ininya. Itunya godaannya, aduh masalahnya itu. Makanya dari situ saya belajar jangan pernah meninggalkan persekutuan, walaupun kita sendiri bersekutu dengan Tuhan kan pribadi. Walaupun pribadi juga saya menganggap itu persekutuan juga saya dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Makanya dari situ saya belajar jangan lagi, enggak lagi. Gini motor bocor malam-malam kita cari bengkel malam kan Pastor. Kebayang itu Pak Daud itu sudah dorong-dorong motor sampai keringatan, aku tuh udah khawatir ini dia bisa pingsan kali ya, dorong-dorong motor cari bengkel malam-malam. Makanya dari situ sudahlah kita harus doa lagi. Kapan motornya mogok Pak Bu?
Hari apa kemarin itu, hari Rabu ya Pak? Oh, sempat mogok ya. Lupa. Iya, Rabu kalau salah. Heeh. Mm-mm. Soalnya kan kita kan jalan 2 motor, satu motor yang itu, satunya pakai motor mama itu yang mogok. Mogoknya itu Mm-mm. di jalan ini, Jalan Ayani, daerah Murjani itu kan nggak ada yang buka, orang buka pas jam buka puasa, Pastor. Jadi Mm-mm. aku sama Sean sama Caca itu nih satu motor itu keliling nyari bengkel. Pas bengkelnya mau tutup, aku datangin. Mang mau tutup katanya. Iya, tunggu dulu Mang, motor aku mogok, aku mau antar motor dulu ke sini. Jangan tutup dulu. Mm-mm. Akhirnya balik lagi jauh, lumayan jauh itu dorong motornya. Makanya dari situ aku belajar nggak mau lagi ininya. Jangan ninggalkan doa. Itu Ya. kemarin sempat sehari nggak ini, Pastor. Nggak doa itu langsung bangun-bangun tuh langsung ngantuk, alasan ngantuk. Ah, ngantuk. Nanti aja bangun pas morning prayer. Ya, itulah yang terjadi. Kayak ditegur. Ya, 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 Aduh. ya. Ya sudah seperti itu aja, Pastor. Ya, kalau saya boleh menanggapi ya. Wah, ini luar Mm-mm. biasa ini ya. Jadi punya prinsip bahwa jangan sampai meninggalkan persekutuan ya, Iya. mau itu online atau onsite. Wah, ini komitmen yang dahsyat sih, ya kan? Nggak salah kalau Tuhan kasih nama baptis beliau ini Esther. Wah, ya, yang tidak mau, ya kan, bangsanya di apa namanya, dikerjain ya, dicelakai oleh orang lain. Ya, dia nggak mau keluarganya dicelakai oleh setan. Makanya harus bersekutu terus dengan Tuhan, bersekutu di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Luar biasa, Ibu. Yes, tetap semangat, tetap kuat. Kita Ya, nanti saling pasti. mendoakan. Oke, masih ada? Yuk, yang lain silakan. Nih ada Ibu Kartini, Jeremia, ya. Ini kemana ini si Paulus Yudika ini? Ada Hana, Sofi. Yuk silakan sharing. Bukaan mic-nya sendiri. Monggo. Apa yang kalian dapat waktu apa minggu lalu ya? Persekutuan, tentang persekutuan. Ya, silakan mungkin. Siapa ini? Paulus, ayo. Apa yang kamu mau sharingkan? Ya, shalom Pastor. Shalom. Engkau di Apalah. sana, aku di sini. Lanjut. Apa tadi pertanyaannya Pastor? Ya silahkan sharing apa yang kamu dapatin waktu ibadah minggu tentang persekutuan. Ya. Ya, kalau tentang persekutuan sih kayaknya penting banget Pastor. Oleh ya sama seperti kayak berapa tadi itu Bapak atau Ibu tadi itu Mm-mm. yang sering meninggalkan persekutuan, aku juga dulu kayak gitu Pastor. Oleh Mm-mm. saking nggak sukanya ikut kayak apalah melayani Tuhan segala macam. Kayaknya Tapi aneh karena gitu ya. aneh Pastor, ngapain sih? Aku memang mikir gitu dulu Pastor, ngapain sih? Kayak melayani Tuhan segala macam. Habis itu semenjak ketemu segala pastor kemarin didoain, aku jadi kayak mulai mikir Tuhan tuh memang ada. Tuhan tuh memang apalah lagi membuka jalan untuk masa depanku, dan juga aku juga berusaha Pastor untuk enggak ninggalin doa pagiku, saat teduhku, doa malamku, kayak ikut doa base camp, komsel, ibadah dan lain-lain. Aku berusaha Pastor komitmen walau banyak kayak apalah halangannya, ada aja segala bensin habis, ada aja segala apalah kemarin tuh motornya mogok segala macam, usaha aku Pastor. Walaupun tetap doa pagi itu kayak kotanya habis lah segala macam, kacau kataku. Tetap usaha cari jalan lain gimana lah biar ikut doa pagi ini. Oleh menurutku memang penting, saat teduh sama doa pagi memang penting Pastor. Oleh sehari aja aku nggak ikut kayak persekutuan kayak doa pagi itu, kayak ada aja masalah datang Pastor, tapi cara aku nanggapinnya tuh beda dari yang dulu. Aku tetap kayak walaupun ada masalah sering dimarahin segala segala macam, aku kayak Tuhan, aku bersyukur hari ini kataku. Aku bersyukur dalam segala keadaanku, aku mau menjalaninya Tuhan. Tapi dibalik dari perkataanku tuh
ada kayak apalah sesuatu yang datang dari Tuhan baik banget pastor. Dalam satu hari itu aku segala doa ikut doa pagi segala saat teduh tuh seharian itu kan memang kacau tuh. Nah, Ya. pas besoknya aku kan sepanjang kemarin tuh aku ngucapin syukur ada hal pokoknya Tuhan tuh memang kasih apalah sesuatu tuh di waktu yang tepat, kayak di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 tuh Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan Ia tidak memberikan pencobaan terhadap kita lebih dari kekuatan kita. Yes. Itu pastor Tuhan tuh memang baik banget pastor. Aduh, hai. Jadi aku Amin. pengen kayak pengen komitmen lagi nih. Oleh Tuhan sudah baik, harus komitmen lagi nih. Apapun segala kota habis segala macam, pokoknya tengah malam tuh cari yang tempat orang jual kota sampai jam 12 malam. Kadang aku cari pastor di mana nih orang jual kota demi bisa ikut doa pagi pastor. Itu aja sih. Haleluya. Tuhan dahsyat ya. Ini kalau kita punya prinsip dari muda ya, seperti Paulus ini, tetap komitmen untuk cari Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, itu luar biasa, itu dahsyat. Amin. Amin. Iya. Thank you, Paulus. Ya, Nah, pastor. ini ada Jeremia, ada Sophie, ada Bu Kartini. Yuk silakan sharing. Mungkin siapa dulu? Jeremia kah dulu? Yuk silakan, Jeremy. Apa yang Jeremy dapatkan? Shalom. Shalom. Saya dapatkan dari pendapat Oh, suaranya pakai HP atau apa, January? HP ya. Mungkin original sound for musician itu di-on-kan kali biar jelas. Ada situ ininya. Di atasnya atau di mana? Saya nggak ngerti sih kalau pakai handphone. Ada nggak? Jelas pastor. Ya, oke, coba yuk. Tadi pastor. Ya, apa yang kamu dapatin waktu ibadah minggu lalu tentang persekutuan? Persekutuan. Penting nggak sih persekutuan itu gitu kan? Persekutuan bersama dengan umat-umat Tuhan, persekutuan di dalam gereja, komunitas, penting nggak? Penting pastor. Yes. Jadi kalau misalnya ini bisa sharing satu sama yang lain. Apalagi kalau ikut AMD, misalnya perlu butuh di mentoring gitu. Di mentoring, dibimbing ya. Ya. Iya. Cara bisa Tuhan lebih dalam lagi gitu. Amin. Kamu merasa nggak kalau berbicara di AMD nih, merasa nggak bahwa di AMD tuh kamu dapat something yang bagus gitu dalam pengajarannya, dalam bimbingannya, dapat sesuatu nggak, bro? Ada Ustaz. Kamu bisa membedakan nggak genre yang dulu sama yang sekarang? Ada perbedaan nggak sih? Banyak pastor. Salah satunya apa? Salah satu. Ya kalau ke ibadahnya pastor. Dulu ibadah gitu ya. Pulang dapat apa itu. Tapi kalau sekarang rasanya banyak yang dapat gitu. Berarti kalau dulu ibadah cuman ibadah gitu aja, kosong, plong, nggak dapat apa-apa. Tapi sekarang malah pengen lama-lama di base camp gitu ya. Lagi banyak nih, Suster. Latihan musik. Lebih banyak kegiatan rohani ya. Dulu nggak ada ibadah gitu ya. Kosong rasanya ya. Ya. Seperti hanya agamawi doang gitu ya. Tapi nggak ada chemistry-nya gitu. Ya. Oke. Puji Tuhan kalau January bisa bertumbuh ya. Tetap semangat terus dalam persekutuan ya. Iya. Ini, mari Hana, Bu Kartini mau sharing, yuk silakan.
unmute sendiri apa yang didapatkan, bagaimana mungkin pandangannya terhadap suatu persekutuan di dalam Tuhan, ya kan? Silahkan. Nah mungkin nih Hana dulu nih. Mana sih Hana? Sofi. Nanti ditutup sharingnya dengan Ibu Kartini. Wes. Salam semua. Shalom. Jadi persekutuan itu menurutku Pastor kayak buat kita tuh lebih yakin gitu kalau Yesus Kristus tuh ada. Dan itu juga yang kita andalkan. Terus rasanya tuh kayak lebih tenang, lebih damai, apalagi saat menyembah. Ya, kayak pikir karena fokuskanlah pada Tuhan tuh rasanya enak sekali kan. Yes. Kayak ngerasa Tuhan tuh juga ikut ada juga nyembah. Sama aku kayak meluk gitu. Sampai nangis juga pas. Itu rasanya enak sekali. Terus merasa makin diberkati dan juga selalu merasa lebih bersyukur lah pasti. Dahsyat ya. Ya, sungguh dahsyat Tuhan ini. Berarti kalau Pastor tangkap di dalam persekutuan itu dengan Tuhan baik di gereja maupun pribadi, kamu bisa merasakan pelukan hangat dari Yesus Kristus. Kamu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Benar gak sih? Betul, Pastor. Yes, anak-anak muda tuh perlu loh merasakan kehadiran Tuhan. Kalau anak-anak muda nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan, mereka akan mencari hadirat-hadirat yang lain yang bisa memenuhi ya batinnya, bahkan memuaskan nafsunya saja gitu ya. Oleh sebab itu anak-anak muda penting sekali untuk terus bergabung di dalam komunitas yang ada. Amin anak-anak muda. Oh yes dong, saya masih muda. Ya, ya Bu Ramani, Bu Kartini masih muda kan? Iya dong. Aku masih muda loh ini. Saya juga masih muda, Pastor. Iyalah. Orang Kapuas mana mau kalah? Masih muda aku, Pastor. Iya. Yang di sampingmu juga masih muda itu. Masih single. Aduh. Oke. Ayo Bu Kartini, tutup sharingnya Bu Kartini. Monggo Bu Kartini. Oh nggak ada ya? Oh ya, oke. Sip. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus tetap setia sama Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap terus dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot. Ya kan? Saya ulangi lagi, di grup WA itu ada Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Yesus bertanya, siapa ini yang akan menyalibkan saya? Yang menyerahkan saya siapa nanti? Petrus langsung menyangkal, bukan aku Tuhan. Kan begitu. Bukan aku Tuhan. Lalu Yudas Iskariot keluar dari grup. Ada di situ Yudas Iskariot keluar. Aduh, ya. Ya ini lucu-lucuan aja tapi ya bukan menyinggung sih, nabrak juga ya kan? Nah, kita harus setia Bapak Ibu Saudara. Yuk setia sama Tuhan lewat persekutuan kita. Oke, saatnya kita mau doa, yuk kita mau saling mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita saling mendoakan ya. Jangan pernah kita berhenti dalam doa-doa kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau ambil tanggung jawab kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi satu dengan yang lain. Saat ini saya minta Bu Esther berdoa untuk Bu Kartini. Bu Kartini berdoa untuk Desi.
Ingat ya masing-masing ya, biar saya nggak lupa. Desi berdoa untuk Sofi Hana. Hana berdoa untuk January ya. January berdoa untuk Ibu Ramani ya. Ibu Ramani nanti berdoa untuk Bapak Daud. Bapak Daud berdoa untuk Yudika. Ya, ingat masing-masing ya. Yudika berdoa untuk Bapak Yeskel Pandih dan Edwan. Oke? Berdoa untuk mereka. Apa yang Tuhan gerakkan dalam hati, doakan itu kita sama-sama. Oke? Biar saya sambil menyanyikan pujian bagian refnya, kita semua pesan berdoa. Kalau boleh kita angkat kedua tangan ya. Kita berdoa sama-sama. Tadi Bu Kartini berdoa untuk siapa ya? Untuk Desi ya? Oke, yuk. Haleluya, haleluya. Silakan berdoa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Tuhan berkati yang kekurangan. Saya minta Bapak Pandi dan juga Edwan berdoa untuk orang-orang di YouTube yang akan menyaksikan Komsel ini. Berdoa untuk mereka supaya mereka mengalami kemurahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Berdoa untuk orang-orang di YouTube. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta di sini untuk Bu Esther pimpin kita dalam doa syafaat sejenak. Silakan. Untuk bangsa negara, untuk gereja kita, untuk ibadah hari Minggu besok. Biar Tuhan juga mengirimkan jemaat-jemaat jiwa-jiwa yang baru. Dan Tuhan mengirimkan semua berkat-berkat yang terbaik. Silahkan Bu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Selamat siang Bapa. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul di sini Tuhan Yesus. Walaupun hanya melalui Zoom Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami pada hari ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Kau sudah melihat segala pergumulan Tuhan Yesus. Engkau pulihkan apapun keadaan kami Tuhan Yesus, apapun masalah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus bangsa-bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan bangsa-bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau jamah bangsa-bangsa kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan bangsa kami Tuhan Yesus, dan orang-orang benar yang ada di seluruh dunia Tuhan Yesus. Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Engkau pulihkan mereka Tuhan Yesus. Engkau sertai mereka apapun keadaan mereka, bagaimanapun keadaan mereka sekarang Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya buat Palangkaraya Tuhan Yesus. Engkau berkati Palangkaraya Tuhan Yesus. Kami percaya di Palangkaraya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa buat gereja kami GBI Choir. Engkau berkati gereja kami Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau tutup bungkus gereja kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Di gereja kami Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Engkau selalu ada hadir di setiap pertemuan-pertemuan kami Tuhan. Dan kami juga merindukan jiwa-jiwa baru Tuhan untuk datang dan beribadah di gereja kami Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi Tuhan yang memilih mereka. Tuhan yang memanggil mereka untuk datang dan beribadah di tempat kami Tuhan. Engkau berkati pula Pastor Alfa dan Pastor Eni sebagai gembala kami di sana Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Sherly, Glenda, Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus mereka dan kuasa Roh Kudus. Engkau berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Engkau berkati semua pekerjaan mereka Tuhan. Agar apapun yang mereka pekerjakan Tuhan Yesus berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pendeta Sumerman dan GBI Pelita yang ada di Setatas Tuhan Yesus. Engkau berkati. Engkau tutup bungkus gereja yang di sana Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan untuk beribadah di sana Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Pendeta Sumerman dan keluarganya Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Agar apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus dapat memberkati setiap orang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pembangunan gereja kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati setiap pemberi dana Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Engkau cukupkan keuangan mereka. Engkau cukupkan bahan-bahannya Tuhan. Dan Engkau berkati tukang-tukang yang bekerja di sana Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka kesehatan yang baik dan kekuatan agar mereka mampu menyelesaikan bangunan gereja kami sesuai dengan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat di gereja kami Tuhan Yesus, jemaat di GBI Choir Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami tetap setia Tuhan dan selalu setia beribadah di gereja kami Tuhan. Baik tua, muda maupun anak-anak, Engkau berkati Tuhan apapun keadaan kami ketika kami datang ke gereja Tuhan. Ketika kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan Tuhan, yang berbeban berat Engkau legakan Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang menonton acara ini baik di YouTube Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka apapun keadaan mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat rencana besok Tuhan pada hari Minggu ibadah raya kami Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau berikan cuaca yang indah Tuhan agar kami bisa berkumpul bersama beribadah Tuhan Yesus untuk merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Engkau lancarkan segala acaranya Tuhan Yesus. Engkau lancarkan segala musik-musiknya Tuhan. Engkau lancarkan Tuhan segala untuk pembicaranya Tuhan Yesus. Engkau lancarkan semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami panjatkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Semua selamat siang. God bless you. Ya, tetap semangat ya. Selamat siang, God bless you. Selamat siang. God bless you. Siang. Ya.
Oke.